Nah, sudah saya rekam ya. Coba tadi teman ada yang bilang, teman ada yang bilang, ada yang menjawab tadi, apa yang dimaksud dengan jawaban ordinal tadi ya, ada yang sangat setuju, setuju, tidak setuju. Ya, kemudian tadi yang terakhir tadi apa tadi? Tidak pernah. Selalu, kemudian Sering. sering, bawahnya lagi, Jarang. jarang atau kadang-kadang. Yang terakhir tidak pernah. Ya, alhamdulillah, bagus ya. Kemudian subjek penelitian. Apa yang dimaksud dengan subjek penelitian? Subjek, tapi saya bacanya subjek. Orang yang kita teliti. Orang yang kita teliti, bisa mahasiswa, aja anak-anak ya, siswa madrasah, ya, atau siapapun yang sedang kita teliti. Siapa yang kita teliti, itu namanya subjek penelitian. Kemudian apa yang dimaksud dengan objek? Objek penelitian. Data yang kita ambil dari Data subjek. yang kita ambil. Kalau misalkan Ana punya judul, hubungan antara pembelajaran online dengan prestasi mahasiswa. Hubungan antara pembelajaran online dan prestasi mahasiswa. Mana yang dimaksud dengan objek penelitian? Prestasi mahasiswa. Prestasi mahasiswa. Prestasi. Satu lagi, ada dua. Enggak satu. Ada dua, ayo. Kan yang kita ambil ada dua, data dari mahasiswa. Prestasi satu, yang satu lagi. Apa tadi? Hubungan antara apa? Hubungan antara pembelajaran online dengan prestasi mahasiswa. Pembelajaran online ini sebagai subjek. Sebagai sebagai Subjeknya. subjeknya tadi sudah dijawab, udah benar ya, di awal udah benar, yaitu Subjeknya. siswa atau mahasiswa yang diteliti. Pembelajaran online itu juga sebagai objek, ya, sebagai objek karena data yang akan kita ambil dari mahasiswa, kita ambil dari subjek, termasuk prestasi mahasiswa. Jadi objeknya itu apapun ya, data apapun yang didapat dari subjek, itu namanya objek. Kenapa kok ada dua? Karena kita sedang nanti menghubungkan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang sebab akibat. Sebabnya pembelajaran online, akibatnya prestasinya bagaimana? Apakah semakin meningkat atau semakin menurun ya? Pastilah ini secara internasional ya. Di dunia internasional itu tidak bisa pembelajaran offline tatap muka itu digantikan dengan online. Pasti yang paling nyaman, paling enak dan langsung kita bisa mentransfer ilmu itu adalah ketika tatap muka, ketika offline. Ya, cuma di sini kan kita sedang meneliti. Nah, ketika meneliti tidak boleh berdasarkan prasangka saja. Oh, pasti turun karena begini, begini, begini. Nah, yang prasangka-prasangka seperti itu kita buktikan. Ya, dengan apa? Dengan data. Kita buat kuesioner, kita datangi mahasiswa, ya, kita minta mereka mengisi data-data ya berkaitan dengan data-data berkaitan dengan eh, pembelajaran online, dinamika pembelajaran online. Setelah itu kita cari juga di akhir mereka berkuliah ada ujian, kita ambil juga nilainya. Nah, kita hubungkan nilainya. Apakah dia semakin bagus atau semakin turun? Oh, ternyata semakin turun. Nah, ini kemudian kita simpulkan ya. Kita simpulkan, oh ternyata berdasarkan data statistik dan berdasarkan perhitungannya disimpulkan bahwa pembelajaran online menyebabkan prestasi belajar menjadi turun. Yang seperti ini maka akan menjadi penelitian ilmiah. Ya, karena apa? Sudah melalui proses berpikir secara ilmiah, diambil datanya, dihitung statistiknya, ya. Karena mereka orang-orang umum, ya orang-orang akademisi itu tidak bisa hanya berdasarkan prasangka, harus dibuktikan dengan angka-angka. Gitu ya mahasiswanya. Inilah sebabnya mengapa kita belajar statistik, ya, agar nanti penelitian yang antum buat berupa hasil skripsi itu merupakan bukti kita telah berpikir secara ilmiah, ya, telah membuktikan kita telah melakukan proses berpikir secara ilmiah. Ya, Anda lanjut ya perkuliahannya. Ada yang mungkin mau bertanya tentang perkuliahan kemarin
Barangkali ada yang mau bertanya? Betul? Kalau tidak, mungkin saya tambahkan materi yang baru ya, yang lanjutan kemarin ya. Nah, mesti. Ya wes, tak share screen ya. Saya tak share screen ini. Ini share screen-nya. Nah, pokoknya baca-baca ya, antum baca-baca, kemudian nanti ada apa itu kekurangan-kekurangannya nanti antum bisa tanyakan. Ya, nanti mungkin kalau saya mungkin tidak bisa menjawab, mungkin teman-teman juga ada yang bantu bisa jawab, insya Allah ya. Nah ini kalau begini, ini enggak, sebentar, sebentar, ini gimana caranya? Ini aja ya. Udah. Sudah udah muncul di HP atau di laptop antum? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah, Ustaz. Iya, ini. Kemarin kita telah belajar ini ya. Apa itu statistik? Deskriptif hanya menggambarkan dalam bentuk tabel, bahkan ya, diagram. Kemudian inilah yang kita pelajari yaitu kemarin statistik inferensial. Tidak hanya mengambil data saja, tapi sampai pada membuat kesimpulan. Ya, kemudian kemarin kita telah menyatakan jangan ambil sampel ya, tapi ambillah apa? Populasi ya. Dengan populasi itu sudah tidak ada lagi pertanyaan. Nanti kalau suara anak ternyata mengecil, antum antum lapor ya, bilang ya. Kalau mengecil, karena tiba-tiba biasanya mengecil. Sekarang Ana mau jelaskan tentang rata-rata. Ya, rata-rata ini saya lewati dulu ini. Mana ini rata-ratanya nih? Jauh banget. Ini grafik. Ya, grafik ini dipelajari nggak apa-apa, tidak juga nggak apa-apa karena grafik itu tinggal melaporkan saja dari hasil data penelitian dibawa ke bentuk diagram ya, diagram. Kalau dulu di matematika ada diagram Cartesius. Nah, ini coba saya hitung ini. Kita masuk sekarang ini. Ukuran pemusatan data. Ya, nanti di sini yang akan dipelajari adalah kita mempelajari rata-rata atau means, kemudian dari data yang kita dapat itu kita akan coba cari nilai tengahnya atau median. Kemudian data-data yang sudah kita dapatkan tuh mana yang sering muncul, data yang mana yang sering muncul, itu disebut sebagai modus ya mahasiswa ya. Nah, sekarang kita ke ukuran pemusatan data, tapi yang pertama yaitu adalah rata-rata hitung ya, min. Didefinisikan ini definisi. Ya, rata-rata hitung adalah jumlah semua nilai ya, nilai dibagi dengan banyaknya data. Ya, jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya data. Kalau ini misalkan ada mana nih? Tidak ada ya, tidak ada. Ini rumusnya ya. Kalau bisa saya gambarkan di Excel mungkin ini mahasiswa. Ini saya besarkan dikit ya biar kita. Ya ini coba saya blok biar tebal. Ya, saya coba di sini. Kita sedang anak punya cerita. Ya, ada anak memetik jambu. Ya, ada anak memetik jambu. Ya, ada anak memetik jambu. Ini anaknya, ini jambunya. Buah jambu. Nah, kalau jambu itu masih ada nggak ya? Yang jambu keras tuh, jambu apa namanya tuh? Jambu yang keras itu namanya apa itu? Jambu kelutuk. Jambu kelutuk. Betul. Itu ada nggak ya? Saya kok jarang sih nemu itu sekarang. Ada, Ustaz. Banyak, Ustaz. Sebelum mana ada, Ustaz? Iya, itu kasetnya banyak itu kasetnya. Untuk obat banyak. Daunnya bisa untuk obat sakit perut, juga bisa untuk
ternyata yang pupusnya, daun yang masih muda itu bisa untuk ini sakit demam berdarah, direndam air panas, kemudian diminum. Jadi tidak hanya buahnya saja, tapi juga daunnya, ujung daunnya. Nah, ternyata banyak khasiatnya. Ya, saya suka itu. Saya suka yang masih mentah, yang masih sepat-sepat itu. Nah, ini ada anak ya, ada anak, 4 anak. Ayo cari jambu yuk. Iya, ya, berangkat bareng-bareng. Ya. Kemudian mereka memanjat pohon jambu. Ya, bareng-bareng. Jambunya gede. Misalkan anak A dapat 3. Yang anak B dapat 5 mungkin ya. 5 mungkin ya. Yang anak C karena mungkin badannya gede dapat 8. Ya. 8. Kemudian yang ini dapat 4. Siapa ini? Yang dia dapat 4. Nah, udah selesai. Ini apa? Ada yang besar-besar sudah habis, tinggal yang kecil jangan diambil gitu. Nanti kalau diambil nanti apa? Ada di tanaman tuh katanya gini, tanaman tuh kalau masih kecil diambil, nanti buah yang berikutnya nggak mau besar. Apa benar seperti itu? Saya nggak ngerti ya. Saya bukan ahli tanaman, teman saya benar dengar-dengar biarkan dia gede dulu. Nanti kalau udah gede diambil baru enak. Kalau masih kecil diambil nanti yang berikutnya nggak mau. Nah, yang suka, yang biasa di kampung punya pohon, apakah ya seperti itu? Apa modelnya? Nggak tahu saya. Ada yang punya pendapat? Coba, siapa yang punya pendapat? Betul nggak pendapat itu? Tunggu besar dulu, apakah nanti kecil kalau diambil malah nanti yang berikutnya nggak mau besar gitu? Halo, pendapat mahasiswa yang mungkin Dulu waktu baru kecil dengar ada Anda, namanya istilah diimbu. Ustaz. diimbu. Diimbu itu kan masih muda, di belum matang di petik. Itu diimbu. Ya kan gitu kan? Diperam Ustaz ya? Diperam. Itu diperam itu di pohon atau sudah dipetik atau masih di atas pohon? Dari petik. Dipetik setelah dipetik. Oh, nah, sekarang kan kenyataannya kan kalau kita jualan ya, orang-orang jualan itu kan nggak mungkin matang ya. Kalau matang kan nanti di perjalanan dia sudah apa keburu kematangan ya, terlalu matang ya. Mesti kan yang dipetik kan yang masih belum begitu matang ya, atau kemampu ya bahasa Jawa mungkin ya. Iya, saya juga ini belum paham. Nanti insya Allah nanti kita coba tanya-tanya. Nah ini coba, ini ada anak. Sudah yuk dapat berapa? Yang A dapat 3, B dapat 5, C dapat 8, D dapat 4. Ayo kayak kita bagi ya. Gimana caranya yang baginya nih? Pulangnya harus bawa barang yang sama. Berangkatnya bareng-bareng. Gimana cara baginya? Jumlah. Iya, dikumpulkan semua dulu. Ah, dikumpulkan dulu ya. Dikumpulkan berarti apa? Dijumlahkan semua. Dikumpulkan dulu. Ayo, kumpulkan semua. Nah, dikumpulkan kan? Atau sama dengan dijumlahkan ya kan? Dikumpul itu kan jumlahkan ya. Cuma kita nggak ngitung kan kadang itu nggak ngitung ya kan? Jumlahkan. Nah, gitu kan? Ya, silakan kalau mungkin ada suara yang kurang, suara saya kecil begini silakan. Jadi dijumlahkan ya. Seperti ini coba saya ambil di sini ya. Ini ada rumusnya nih, coba saya ambil ini. Ini nanti jangan dianggap rumus ya. Rumus ini sebenarnya dibuat ketika sudah ada kasus, ketika sudah ada kejadian. Jadi akhirnya dibuatlah rumus, bukan rumus duluan ya. Jadi ada kasus dulu. Nah, nanti kemudian baru dibuatkan rumus. Nah, ini contoh ini ya. Ini ya, rata-rata. Ini kurang besar ini. Oh, anehnya hilang ini. Aneh hilang. Sebentar. Tak hapusnya. Oh iya betul, kurang sempurna. Copy. Kemudian bawa ke sini. Nah, ini yang benar, ini yang salah ya. Ya. Dikumpulkan dulu. Ini berarti dijumlahkan. Ini dalam bahasa matematika namanya sigma. Sigma itu artinya dijumlahkan ya atau dikumpulkan. Ya, sigma itu dijumlahkan atau
kumpulkan. Nanti disebutkan nanti di mana di buku-buku itu ya. Seperti S ya. S itu bahasa Inggris, S itu sum. Kok ini kok gini, kok begini? Akan berhenti pada jam 10 pukul 10 apa 10 menit lagi. Kenapa ini ya? Kok ada pemberitahuan dari Zoom? Akan berhenti 10 menit lagi. Itu mungkin apa ya Ustaz ya? Subscribe-nya udah habis mungkin Ustaz. Subscribe. Apa subscribe itu? Masa berlangganan, Ustaz. Langganan Ustaz. Loh kan ini kan dari Setiali, bukan dari saya. Iya, apa namanya? Ustadz yang lain juga ada kayak gini Ustaz. Terus gimana belum mulai kuliah kok sudah habis? Mungkin sekali belum perpanjang, Ustaz. Apa nanti kita masuk kembali lagi Ustaz kalau udah habis. Oh. Ya coba di foto nih teman-teman tadi yang sudah kadang masuk, kasihan ini yang nanti kadang kesulitan masuk. Nanti ada yang punya HP apa? Ya, tolong di ini ya, screenshot ya. Di screenshot ya yang punya HP ini. Kok tiba-tiba punya seperti itu? Oh, tadi pagi sudah ada juga. Ini belum apa-apa ini masih mau ngomong sudah dikasih notifikasi akan habis 10 menit lagi. Ya udah dah, kita ikut aja lah ya, kita ikut aja. Oke. Tadi ada ceritanya dikumpulkan dulu ya atau dijumlahkan. Dalam bahasa matematika namanya sigma itu jumlah. Dari kata sum bahasa Inggris yang antum yang sudah paham bahasa Inggris ya. Jumlahkan sudah dihitung berarti semuanya dihitung. Ya, tulis sama dengan ya, sama dengan. Dihitung semua. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 4. Hitung ya. Beli aja minta teman antum beliin akuannya. Iya, sebentar saya tulis manual dulu nanti biar teman-teman biar paham. Asal muasalnya ya, biar ada asal muasal prosesnya biar paham. Sebentar keliru nih. Keliru afwan. Kenapa kok nggak ada ini? Aduh. Ini tak hapusnya nih, ini di sini. Udah saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi di sini. Ini ya. 3 tambah 5. Antum lihat di atas ini ya. Ditambah lagi. Ditambah lagi 8. Kemudian ditambah lagi 4 ya. 4 ini ya sama dengan di sini. Kemudian kalau ingin kita tahu hasilnya tinggal diklik aja atau di sini, diklik di sini boleh. Diklik 20. Nah, ini ya tadi ya, teman udah jawab duluan 20. Nah, apa namanya Ustaz? Dikunci. Antum bawa kuncinya, saya kan ada. Oh ya wes, ya. Ya Ustaz. Ya 20. Kemudian setelah dikumpulkan dibagi ya. Kan gitu sama teman-teman dibagi ya. Nah, berarti dibagi berapa orang ini? 1 2 3 4. Maka dibagi 4 orang ya. Setelah dikumpulkan kemudian dibagi 4 orang. Kenapa dibagi 4 orang? Karena yang ikut tadi mengambil jambu adalah 4 anak ya, dibagi 4 anak. Nah, ini yang tadi dikatakan sebagai ini N tadi. N itu kalau bahasa Inggrisnya N itu number of cases, jumlah anak, jumlah orang yang diteliti. Ini kan kita sedang meneliti 4 siswa, maka dikatakan N itu number of cases. Cases itu kasus atau yang sedang kita teliti. Ini adalah 4 anak, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dikatakan dibagi 4 anak, maka di sini nanti maka menjadi rata-ratanya ya. Rata-ratanya sama dengan ini tadi jumlahnya semua jambu dibagi 4. Ini ya sama dengan ini tulis 20 sama dengan 20 dibagi itu dalam rumus di Excel pakai garis miring ya. Gini. Di kanan bawah 20 dibagi 4. Ternyata nanti masing-masing akan membawa pulang berapa itu? 5 buah jambu.
Ini ceritanya seperti ini. Ini kisahnya. Kemudian oleh orang matematika dibuatlah perumusan. Kalau begitu gimana cari mencari rata-ratanya? Ya gini, kumpulkan ya, ini kumpulkan namanya ya, dijumlahkan. Dibagi dengan siapa yang tadi ikut naik. Nah, ada 4 siswa. Namanya N atau number of cases atau anak yang mendapatkan jambu. Karena kita sedang meneliti rata-rata dari siswa anak-anak tadi ini. Rumus ini gunanya apa? Untuk menyederhanakan. Jadi kalau misalkan ini bisa ditambahkan lagi, misalkan ada anak lagi ya. Misalkan ada anak lagi di sini anak misalkan ya. Ini dapat berapa? Dapat misalkan dapat 8 lagi ya. Yang F dapat berapa? Misalkan ada lagi ya. F misalkan dapat di sini dapat 4. Nah, berapapun anaknya ini nanti rata-ratanya akan dengan mudah didapat ya dengan kita menggunakan rumus. Jadi rumus tadi itu sebenarnya adalah gunanya di matematika memudahkan kita menghitung anak-anak ya, mahasiswa ya. Jadi rumus tadi itu bukan untuk kita supaya sulit ya. Justru kita biar mudah menghitungnya. Sebentar ini saya kecilkan karena mau saya ya ini. Kok begini muncul gini? Apa ini? Kok begini sebentar. Sambil ini. Saya mau besarkan ini. Gini ya. Jadi ini yang disebut dengan rata-rata. Kemudian banyak cara ya mahasiswa ya. Jadi antum yang nggak bisa ngitung, saya tidak biasa kali kalian, saya tidak biasa gunakan nggak hafal perkalian, nggak masalah. Kita tidak diminta untuk hafal. Yang penting kita paham prosedurnya. Ya, jadi cara lain misalkan kita bisa menggunakan apa tadi? Cara lain misalkan ya, ini ya. Kita bisa gunakan langsung diklik. Contoh misalkan ya. Kita mencari ini kumpulan atau jumlah. Kita mencari ini misalkan ya. Kita mencari ini misalkan saya bawa di sini. Kumpulan ya. Ini kurang sip ya. Oh, gak enak. Saya tulis di sini ya, sama dengan ya. Kita mencari ini. Bisa kita menggunakan ini. Kalau di statistik namanya tadi saya katakan auto sum. Ya, auto sum. Jadi seperti ini bentuknya. Ini di home ya, ini ada formula. Ada formula mahasiswa ya. Formula ini ya, sigma ini auto sum. Auto itu otomatis, sum itu menjumlahkan ini. Nah, kalau kita mau klik di sini ya. Nah, ini ada sigma auto sum, kita klik muncul jendela nanti. Ya, kita klik akan muncul jendela. Klik ya sini ya. Klik akan muncul jendela. Ini jendelanya. Ya. Mau mana yang kita jumlahkan? Ini tadi, misalkan kita jumlahkan ya. Tadi sampai D saja, sampai D. Yang ini tambahan. Sampai D jadi 3 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tadi. Nah, antum melihat di sini akan muncul kode yaitu C3 sampai dengan C6. Mana C3? Ini C. Ini 3. Ini ya masuk ya. Ini selnya, ini kolomnya, ini barisnya ya. Kolom A, B, C, D ini baris pertama, kedua, ketiga. Ini kolom C baris ketiga ini sampai dengan kolom C baris ke-6 ini. Ini kan. Kolom C baris jadi ada titik 2 ini artinya sampai. Setelah itu diklik aja di sini. Nah, maka akan muncul nilai 20. Sama kan Mas ya? Sama, saya tengahkan aja biar sama. Saya tengahkan. Begitu ya. Kemudian kita mencari rata-ratanya. Atau dengan cara yang lain misalkan ya. Dengan cara yang lain seperti gini misalkan. Ada cara yang lain agak panjang dikit ya, Bi. Ada cara lain misalkan begini. Ya, begini. Sama dengan ini. Ini tinggal diklik aja, tinggal diklik. Ini ya, antum sudah tulis sama dengan dulu selalu.
Ketika kita akan menghitung tulis sama dengan selalu, ini tinggal diklik. Klik gitu aja. Sudah. C3. Ini karena C dia